Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lama gak ngonten di dalam mobil ya, car vlogan ya. Sekarang kita mulai untuk car vlogan lagi. Semoga kabarnya baik semuanya teman-teman. Kita mau let's go delok-delok pemandangan Tulungagung dan sekitar, dan videonya kita mulai dari Makam Tionghoa di Gunung Bolo. Giri Beorilo, demikian tulisan yang kelihatan dari kejauhan jika akan melintas di Gunung Bolo yang masuk ke Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Gunung yang selama ini dikenal sebagai lokalisasi klasteri ini, kini bersolek menjadi lokasi wisata. Gunung Bolo secara luas dikenal sebagai lokasi pemakaman warga Tionghoa. Namun di balik fungsinya sebagai makam, Gunung Bolo menyimpan keindahan. Gunung ini seolah berdiri di tengah permukian. Tingginya hanya sekitar 200 meter, namun di sekeliling gunung ini mempunyai pemandangan yang indah. Dari puncaknya kita bisa melihat hamparan sawah hijau yang mengelilingi. Ke arah timur, terlihat permukiman warga hingga ke wilayah kota Tulungagung, sedangkan ke arah utara, terlihat paduan antara sawah, hutan, dan Gunung Wilis yang menjulang tinggi. Di tempat ini, sudah dibuat sejumlah gardu pandang untuk menikmati pemandangan, sekaligus berfoto. Menurut Ketua Kelompok Sadar Wisata Gunung Bolo, Agus Susanto, sebenarnya tempat wisata ini belum sepenuhnya siap. Karena banyak pengunjung yang datang, akhirnya 2 minggu lalu kami buka. Sementara proses pengembangannya masih berlangsung, terang Agus. Selain menyajikan pemandangan yang indah, tempat ini juga unik, karena mengubah lokasi pemakaman menjadi sebuah tempat wisata. Namun menurut Agus, selama ini makam Gunung Bolo tidak pernah ditakuti masyarakat. Bahkan warga beraktivitas seperti biasa di lokasi ini. Sebagai contoh, pada malam hari pun banyak pekerja seks komersial PSK yang beraktivitas. Kalau angker, mana mungkin para PSK berani beroperasi di sini? Buktinya mereka melayani tamu di area makam, ucap Agus sambil tertawa. Diakui guru SMPN 1 Kauman ini, tugas berat Pok Darwis justru mengikis kesan Bolo sebagai lokalisasi liar, sebab image itu sudah ada sejak puluhan tahun silam. Diharapkan dengan pengembangan wisata di gunung ini, kesan sebagai lokalisasi pelan-pelan bisa dihilangkan. Masih menurut Agus, pihaknya sempat melakukan pendataan para PSK di tempat ini. Sebelum ada lokasi wisata jumlah mereka mencapai sekitar 40 orang, namun setelah menjadi lokasi wisata, jumlah mereka tinggal 22 orang. Salah satu cara yang ditempuh Pok Darwis adalah dengan memperbanyak lampu menerangan. Dengan kondisi yang terang benderang, diyakini para PSK akan menyingkir dengan sendirinya, sebab tidak ada lagi tempat gelap yang bisa dimanfaatkan melayani tamu. Pelan-pelan mereka pasti akan malu sendiri, kalau tempatnya terang, mereka pasti enggan beroperasi lagi, tegas Agus. Untuk menuju lokasi ini sangat mudah. Akses utama bisa melalui Jalan Utama Tulungagung Trenggalek. Sesampai di Dusun Jarakan, Desa Tiblen, Kecamatan Gondan, ada jalan akses besar ke arah Gunung Bolo. Namun telah menjadi konflik pengelolaan Gunung Bolo di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung antara Yayasan Rukun Sejati dan pemerintah desa setempat. Konflik ini bermula saat sejumlah warga mengelola Gunung Bolo sebagai lokasi wisata. Pihak Rukun Sejati yang merasa mempunyai hak pengelolaan, kemudian menggugat pihak-pihak yang terkait pemanfaatan wisata ini. Pihak Rukun Sejati mengaku, sejumlah makam sengaja dikeperas untuk mendirikan gardu pandang. Selain itu, tempat tabur bunga juga dikor. Dari sini kita bisa mengetahui
mengapa wisata Girimbolo tidak dikelola? Sebab sebagian besar tanah di Gunung Bolo ini adalah milik warga Tionghoa yang bekerja sama dengan Rukun Sejateng. Kita jadi tahu sekarang. Sekarang kita simak kisah Nwir yang menjadi PSK di Gunung Bolo. Nur bukan jenis primadona. Dengan cepat ia tersingkir sampai ke pasar paling marginal di Gunung Bolo, 7 km dari kota. Prostitusi liar di sebuah bukit kuburan Cina seluas 32 hektar. Ini kawasan yang seolah-olah hukum dan negara tidak hadir. Sekitar 300 PSK bekerja di kegelapan malam. Bertransaksi di antara bangunan cungkup wong Cina. Mereka yang bertransaksi hanya bisa dilihat lewat nyala korek api. Namun, bagi Nur yang tidak muda lagi, ini adalah peluang. Tarifnya hanya Rp10.000 demi memenuhi kebutuhan Rp50.000 untuk makan dan jajan anaknya. Ia harus bisa bertransaksi lebih dari sekali, bahkan sebanyak-banyaknya dalam semalam. Risiko kekerasan, infeksi menular seksual IMS, dan HIV/AIDS terbayang-bayang. Terjebak dalam struktur sosial demikian menjadikan Nur sebagai budak di zaman ini. Ia melahirkan 6 anak dari laki-laki yang tidak memberinya kesempatan menawar. Struktur patriarki tidak menghukum laki-laki yang melepas tanggung jawab ini. Nur memikul beban ekonomi yang membuatnya harus menjalani kehidupan yang mustahil. Yang paling menyakitkan, jika harus mendengar caci maki lelaki, dikata-katai lon, pelacur, sungguh mengiris hati, ucapnya. Tanpa pendidikan, tanpa keterampilan, ia harus menyediakan uang kos, uang keamanan preman, uang jaga anak, dan uang ojek. Sungguh tidak adil. Begitulah kisah salah satu PSK yang ada di Bolo. Kita dapat banyak belajar bahwa pekerjaan yang tidak halal maka akan berdampak buruk pula dalam kehidupannya. Baiklah teman-teman, sekarang kita menuju pintu keluar Gunung Bolo, dan beginilah kondisi terbaru Gunung Bolo Tulungagung. Terlihat ada bangunan baru di sebelah kanan kita. Kira-kira mau dibuat apa ya guys? Yang tahu tolong tulis di kolom komentar. Di sebelah kiri terlihat banyak warung. Konon ceritanya di tempat inilah mereka menunggu pelanggan dan mencari jajan PSK. Kita ambil arah kanan ke jalur Provinsi Tulungagung TRNG/GLEK. Mungkin cukup sekian dulu video kita hari ini, dan mohon maaf bila kamu ada banyak salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.